Oke, materi pertama yang akan kita pelajari adalah bab 1, yaitu bilangan. Pasti masih ingat kan? Bilangan ini sudah pernah kamu pelajari di SD, jadi kita tinggal mengulang, tapi sedikit mengeksplor sedikit kok, oke? Di sini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Oke, jadi apa sih bilangan bulat itu? Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Sedangkan bilangan cacah sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Eits, tapi tunggu dulu ya guys. Jangan lupa bilangan asli itu masih kita bisa bagi lagi, yaitu bilangan 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Apa itu bilangan 1, prima, dan komposit? Sebelum kita masuk pada bilangan 1, prima, dan komposit, yuk mari kita bahas satu persatu. Check it out. Oke, sekarang kita masuk pada bilangan cacah. Kenapa bilangan cacah itu dimulai dari angka 0? Karena seperti yang sudah kita bahas dari awal, bahwa bilangan cacah itu terdiri dari 0 dan bilangan asli. Karena 0, maka sudah jelas ikut yang namanya 0. Angka 0-nya itu ikut. Dan kemudian diikuti dengan bilangan asli. Bilangan asli itu yang mana saja? Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4. Oke, jadi bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, jangan lupa tadi bilangan bulat masih dibagi menjadi dua, yaitu bilangan cacah dan bilangan negatif. Nah, yang namanya bilangan negatif berarti jelas di depan angka selalu ada negatif atau minus. Jadi ada min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Jadi itu yang namanya bilangan negatif. Nah, sekarang kita masuk pada bilangan asli. Bilangan asli tadi dibagi menjadi 3, yaitu bilangan 1, prima, dan komposit. Bilangan 1 jelas berarti angka 1. Jadi bilangan 1 itu adalah 1. Seperti tadi bilangan cacah dibagi menjadi 0 dan asli. Apa bilangan 0? Bilangan 0 adalah ya 0. Nah, sekarang kita masuk asli. Asli itu terdiri dari 3, bilangan 1, prima, dan komposit. Jadi bilangan 1 adalah 1, angka 1 itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan angka 1. Adanya yaitu bilangan 2, 3, 4. Kenapa tidak ikut? Karena 4 itu dibagi 4 bisa, kemudian 4 dibagi 1 bisa, tapi ingat, dia juga bisa dibagi 2, jadi lebih dari dirinya sendiri dan angka 1, maka dia tidak ikut. Jadi langsung lompat aja, 5. Jadi 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, untuk yang terakhir kita masuk pada bilangan komposit. Apa sih bilangan komposit itu? Bilangan komposit adalah bilangan yang lebih dari 1, tapi dia bukan bilangan prima. Jadi, karena lebih dari 1, 2 tidak mungkin ya, karena 2 juga bilangan prima. 3 juga tidak mungkin, karena 3 juga bilangan prima. Jadi langsung masuk ke 4. Kemudian setelah 4, 5 tidak masuk karena 5 adalah bilangan prima. Jadi langsung lompat ke 6. Begitu seterusnya. Jadi bilangan komposit adalah bilangan yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Oke, jadi itu penjelasannya untuk bilangan cacah, asli, negatif, prima, komposit, bilangan 1, dan bilangan 0. Semoga sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Jadi, bila disimpulkan, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Nah, sekarang kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat menggunakan garis bilangan dan terapan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Berikut yang disebut dengan garis bilangan. Dari sana kalian bisa melihat posisi garis bilangan bulat. Bilangan cacah semuanya mengarah ke arah kanan. Bilangan asli juga semuanya mengarah ke arah kanan. Mengarah ke arah kanan berarti tandanya plus atau positif. Sedangkan bila mengarah pada tanda kiri berarti artinya negatif. Maka jika mengarah ke arah kanan karena itu artinya bertanda positif, berarti nilainya semakin ke kanan semakin besar. Sedangkan bila mengarah ke arah sebelah kiri, maka semakin ke kiri semakin kecil. Contoh mudahnya yaitu angka 2 dan 8. Mana yang lebih besar? Jelas angka 8, karena posisi angka 8 semakin ke kanan. Contoh berikutnya adalah 3 dan min 6. Mana yang lebih besar? Jelas adalah 3, karena 3 posisinya di sebelah kanan, sedangkan min 6 posisinya ada di sebelah kiri. Nah, kalau tadi kita menggunakan garis bilangan, sekarang kita menggunakan terapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kapal, laut, dan udara. Nah, untuk permukaan laut itu sama halnya dengan angka 0. Sedangkan untuk di bawah permukaan laut itu bertanda negatif. Sedangkan untuk di atas permukaan laut itu bertanda positif atau yang biasa kita sebut dengan bilangan positif. Oke, sekarang kita masuk pada operasi bilangan bulat. Apa saja operasi bilangan bulat itu? Operasi bilangan bulat terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, untuk mengerjakan itu, yuk mari kita simak sifat-sifat operasi hitungan bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah di mana berlaku untuk penjumlahan dan perkalian bilangan bulat, yaitu bila posisinya kita bolak-balik, hasilnya akan tetap sama. Jadi, seperti ini contohnya. Jika ada A plus B, maka hasilnya juga akan sama dengan B plus A. Begitu juga dengan A kalikan B, maka hasilnya juga akan sama dengan B kalikan A. Mari kita gunakan angka bilangan bulat agar lebih terbukti lagi. 4 ditambah 5 hasilnya akan sama dengan 5 ditambah 4, yaitu sama-sama bernilai 9. Nah, sekarang kita masuk pada perkalian. Apakah berlaku sifat komutatif? Di sini ada 3 kali 4, hasilnya akan sama dengan 4 kali 3, yaitu 12. Maka dari sini terbukti bahwa sifat komutatif bisa digunakan pada penjumlahan dan perkalian, di mana sifat komutatif itu meskipun letak atau posisinya kita ubah-ubah, hasilnya akan tetap sama. Nah, sekarang kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Apa sih sifat asosiatif? Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Sifat asosiatif ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Jadi mirip ya sama komutatif. Nah, di sini ada A plus dalam kurung B plus C sama dengan hasilnya dalam kurung A plus B ditambahkan C. Itu untuk yang penjumlahan. Sedangkan untuk yang perkalian, A kalikan dalam kurung B kali C, hasilnya akan sama dengan dalam kurung A kalikan B kalikan C. Agar lebih memahami, mari kita masukkan bilangan bulat sebagai contoh dan bukti. 2 ditambahkan dalam kurung 3 plus 1 akan sama hasilnya dengan dalam kurung 2 plus 3 ditambahkan 1. Coba, sekarang 2 ditambahkan dalam kurungnya 3 plus 1 berapa? Kan 4. Berarti 2 plus 4 hasilnya adalah
6. Nah, sekarang kita masuk pada bagian sebelah kanan. 2 ditambahkan 3 terlebih dahulu hasilnya adalah 5. Sedangkan 5 ditambahkan 1 hasilnya adalah 6. Jadi antara bagian kiri dengan bagian yang kanan hasilnya sama, yaitu sama-sama 6. Jadi dari sini terbukti ya guys, bahwa asosiatif itu juga berlaku untuk penjumlahan. Nah, bagaimana untuk sifat asosiatif pada perkalian? Kita buktikan lagi ya guys. Di sini ada angka 2 kalikan dalam kurung 3 kali 1 sama dengan dalam kurung 2 kalikan 3 kalikan 1. Yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Untuk sebelah kiri yang di dalam kurung adalah 3 kali 1. Berapa? 3. Setelah itu baru 2 kalikan 3 hasilnya adalah 6. Baru kita mengerjakan untuk yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan yang dalam kurung terlebih dahulu adalah 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. 6 kalikan 1 hasilnya adalah 6. Maka terbukti bahwa tepi sebelah kiri dengan tepi sebelah kanan hasilnya sama-sama 6. Dan dari sini kita bisa membuktikan bahwa perkalian juga memiliki sifat asosiatif, yaitu pengelompokan, dan hasilnya akan sama. Oke, sekarang kita masuk pada sifat operasi hitungan bilangan bulat berikutnya, yaitu unsur identitas. Unsur identitas pada penjumlahan yaitu 0. Karena semua bilangan bulat jika dijumlahkan dengan unsur identitas 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan untuk perkalian, bilangan bulat jika dikalikan dengan unsur identitas perkalian yaitu 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kita ambil contoh. 5 ditambahkan 0 hasilnya akan menjadi 5 itu sendiri. Jadi kembali pada penjumlahan unsur identitas 0. Jadi 5 ditambahkan 0 akan menjadi 5. Jadi bilangan itu sendiri. Nah, sedangkan pada perkalian kita ambil contoh 4 kali 1. 1 dimana menjadi unsur identitas pada perkalian. Maka hasilnya adalah tetap 4 atau tetap bilangan itu sendiri. Jadi bilangan bulat jika dikalikan dengan unsur identitas 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah guys, sekarang kita masuk pada sifat distributif atau penyebaran. Apa sih sifat distributif atau penyebaran? Biasanya terjadi pada perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Di sini saya kasih contoh 2 kali 4 plus 3. Namanya penyebaran berarti dibagi ya guys. Jadi 2 kalikan 4 karena di sana plus, maka kita tulis plus, jadi 2 kalikan 3. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan penyebaran. Kemudian 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Kemudian ditambah 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 8 ditambah 6 hasilnya adalah 14. Nah, hasil ini akan sama dengan yang di tepi sebelah kiri. Apabila kita mengerjakannya dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 4 ditambahkan 3 hasilnya 7, baru kalikan 2 hasilnya adalah 14. Jadi sama hasilnya 14 dan 14. Contoh sekali lagi, 3 kalikan 2 plus 4 dalam kurung sama dengan 3 kalikan 2 ditambah 3 kalikan 4. Nah, kita coba selesaikan. 3 kali 2 hasilnya adalah 6, kemudian ditambah 3 kali 4 hasilnya 12, 6 ditambah 12 hasilnya adalah 18. Kita coba buktikan sebelah kiri, sama seperti yang di atas. Hasilnya akan sama. Nah, ini 2 ditambah 3 dalam kurung kalikan 3. Maka penyebarannya adalah 2 kalikan 3, ya kan?
2 kalikan 3, kemudian ditambahkan 3 kalikan 3. Kita tulis ya guys, 2 kali 3, kemudian ditambah, kemudian 3 kali 3. Kemudian 2 kali 3 hasilnya adalah 6, tambah 3 kali 3 9, maka hasilnya adalah 15. Sama, jika dicek sebelah kiri maupun sebelah kanan hasilnya akan tetap sama. Ini yang disebut dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif terhadap pengurangan ya guys. Ini contohnya 3 kali dalam kurung 5 dikurangi 2. Kita sebar seperti tadi, sama seperti penjumlahan, yaitu 3 kalikan 5. Kemudian jangan lupa di sini minus, maka ditulis mins. Jadi 3 kalikan 2. Kita jumlahkan dulu guys. Jadi 3 kali 5 dikurangi 3 kali 2. Jadi mirip seperti yang penjumlahan awal tadi. Nah, sekarang 3 kali 5 adalah 15 dikurangi, kita kurangi 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. 15 kurangi 6, 9. Kalau kita cek sebelah kiri juga sama guys. Nah, ini contoh berikutnya 6 kali 7 min 2 sama. 6 kali 7 dikurangi 6 kali 2. Dikurangi 6 kali 2, oke. 6 kali 7 42 dikurangi 6 kali 2 12. Maka hasilnya 30. Oke, jadi itu untuk contohnya ya guys. Nah, sekarang kita bikin contoh lagi. Ada 3 kali 4 plus 3, maka hasilnya seperti penyebaran tadi ya guys. 3 kalikan 4 baru ditambahkan, karena situ kan ada tambah, maka 3 kali 4 ditambah 3 kali 3. Kita tulis 3 kali 4, karena tambah maka 3 kalikan 3. Oke, jadi 3 kali 4 hasilnya 12, ditambah 3 kali 3 9. Jadi 12 tambah 9 21. Oke, semoga paham ya guys. Untuk pengurangan, 5 kali 5 dikurangi 2, penyebarannya sama seperti penjumlahan di atas. Jadi kita 5 kali 5, karena itu dikurangi, maka jangan lupa tandanya harus min atau kurang. Jadi kita tulis 5 kali 5, kemudian dikurangi 5 kalikan 5 kali 2. Oke. Jadi 5 kali 5 25 dikurangi 5 kali 2 10, maka hasilnya 15. Oke guys. Jadi begitu ya. Jadi itu beberapa contoh yang sudah saya berikan, semoga kalian paham. Nah, sebagai catatan pada perkalian, yaitu apabila ada tanda plus kalikan plus hasilnya plus, dan plus kalikan negatif hasilnya adalah negatif, sedangkan negatif kalikan plus hasilnya negatif, dan negatif kali negatif hasilnya adalah plus. Jadi ini yang perlu kalian ingat ya guys, jangan sampai lupa, harus hafal betul. Nah, sekarang kita masuk pada operasi hitung campuran bilangan bulat. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan. Urutan yang didahulukan dikerjakan pada operasi hitungan bilangan bulat, yaitu, ini harus diingat-ingat ya. Yang pertama adalah yang ada di dalam kurung. Jadi yang ada di dalam kurung itu harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, perkalian atau pembagian. Jadi ada perkalian atau pembagian, itu sama kuatnya. Jadi harus dikerjakan dari sebelah kiri dulu apabila ada dua-duanya, perkalian atau pembagian. Kemudian yang ketiga yaitu penjumlahan atau pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini juga sama kuat. Jadi mana dulu yang harus dikerjakan kalau ada dua-duanya, yaitu yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi ini urutan yang perlu kalian cermati dan pahami. Nah, apabila saya tulis dalam bentuk tangga urutan-urutan dari operasi hitungan tadi, yaitu yang paling atas adalah tanda kurung,
kemudian disusul oleh perkalian atau pembagian, kemudian di bawahnya yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang paling atas ini yang saya tunjuk itu adalah tanda kurung, yang kedua perkalian atau pembagian, kemudian pembagian atau pengurangan. Jadi itu urutannya kalau saya tulis di tangga. Sekarang kita langsung masuk pada contohnya saja ya. Misalkan contohnya adalah min 7 ditambah 2 itu dalam kurung kalikan 3 sama dengan N. Nah, seperti misalkan ada soal seperti ini, maka kita langsung kembalikan pada tangga yang sebelah kiri itu ya. Jadi tanda kurung dulu yang dikerjakan, min 7 tambah 2 jadi min 5, kemudian kalikan 3 sama dengan N. Nah, setelah itu min 5 kali 3 hasilnya adalah min 15 sama dengan N. Maka hasilnya dari min 7 ditambah 2 kalikan 3 sama dengan min 15. Jadi begitu caranya. Kemudian contoh lagi ya, mungkin lebih enak contoh lagi. Bentar. Min 4 ditambah dalam kurung min 2 kalikan min 6 sama dengan A. Maka yang perlu dikerjakan terlebih dahulu adalah yang tanda kurung yang saya tunjuk, yaitu min 2 kalikan min 6 berapa? Min kali min hasilnya plus. Nah, jadi min 2 kalikan min 6 hasilnya adalah plus 12. Jadi min 2 kali min 6, min kali min hasilnya adalah plus. Oke, saya tulis sebentar. Min 2 kali min 6 hasilnya 12. Oke, kemudian baru setelah itu kita jumlahkan. Nah, di sini min 4 kita turunkan ditambah 12. Jadi punya hutang 4 dibayar 12. Lebih apa kurang? Hasilnya adalah lebih, yaitu 8. Maka hasil dari min 4 ditambah min 2 kali min 6 sama dengan 8. Oke, jadi itu contohnya. Mungkin agar lebih paham kita beri satu contoh lagi ya, yaitu 7 dikurangi 9 dibagi 3 sama dengan N. Nah, kita lihat tepi sebelah kiri urutannya. Min dengan negatif itu yang mana dulu? Harus yang bagi dulu. Nah, jadi 9 dibagi 3 hasilnya adalah berapa? 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Jadi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang bagi ya. Maaf, tadi saya salah sebut, harusnya itu bagi. Jadi 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Karena di situ ada min, maka saya tulis min ya. Jadi 7-nya saya turunkan, jadi 7 dikurangi 3 sama dengan N. Maka N nilainya adalah 4. Maka hasil dari 7 dikurangi 9 dibagi 3 sama dengan 4. Mungkin itu dari saya. Saya kasih contoh lagi, min 4 kali 7 ditambah dalam kurung min 12 dibagi 3 sama dengan M. Kalau ada seperti ini, kita lihat tepinya yang mana dulu yang harus dikerjakan. Ini ada kali, ada plus, ada bagi. Mana dulu yang harus dikerjakan? Yang paling kuat kita lihat tangganya yaitu yang kali. Karena kali dengan bagi kan sama kuat, maka harus dikerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Nah, sekarang karena yang paling kiri yang harus dikerjakan terlebih dahulu, maka min 4 kali 7 itu hasilnya adalah min 28 ya.
Jadi min 4 kali 7 hasilnya 28. Ingat, min kalikan plus hasilnya adalah min. Jadi min 4 kali 7 saya tulis min 28. Kemudian di sini ada plus dengan bagi, maka mana dulu yang dikerjakan? Yang bagi terlebih dahulu. Yang bagi ini berarti min 12 dibagi 3 hasilnya adalah min 4. Oh ya bener ya, min 4. Oke. Jadi saya tulis min 12 dibagi 3 hasilnya adalah min 4. Maka kalau sudah kita kerjakan satu persatu, yang di plus itu diturunkan aja. Oke, jadi min 28 ditambah min 4 sama dengan M. Hasilnya adalah min 32. Oke, sampai di sini semoga paham ya. Maka hasil dari min 4 kali 7 ditambah dalam kurung min 12 dibagi 3 hasilnya adalah min 32. Mungkin itu saja dari saya untuk bilangan bulat kali ini. Semoga kalian paham ya.